Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah SDTG Al-Abidin Surakarta yang Anis cintai? Anis doakan ya, semoga kalian semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan selalu bahagia. Nah, untuk solih dan solihah level 1, perkenalkan, nama Ustazah adalah Anis. Kalian bisa memanggilnya dengan panggilan Anis. Ya, pada sore kali ini Anis akan berkisah tentang pahlawan Islam. Ya, pahlawan ini terkenal karena menaklukkan kota Konstantinopel. Kalian pasti sudah kenal ya. Ya, pasti kalian semua sudah paham karena memang terkenal sekali. Ya, kali ini Anis akan berkisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, daripada penasaran, yuk kita cari tahu siapa sih sosok pahlawan Islam yang luar biasa ini. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan ke-7 dalam silsilah keluarga Utsman. Nah, beliau ini lahir pada tahun 833 Hijriah atau 1429 Masehi. Nah, nama ibu dari Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu bernama Hatun. Sedangkan ayahnya bernama Sultan Murad II. Masya Allah, dibalik sosok yang luar biasa seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, ternyata di belakangnya adalah seorang guru yang sangat luar biasa. Ya, guru Sultan Muhammad Al-Fatih bernama Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama di Kurdi. Sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu mempunyai dua orang kakak ya. Tapi qadarullah, dalam usia yang sangat muda, kakak Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninggal. Nah, karena kakak-kakak Sultan Muhammad Al-Fatih sudah meninggal di usia yang muda, otomatis Sultan Muhammad Al-Fatih juga menjadi pewaris tahta. Ya, pada usia sekitar 12 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menggantikan ayahnya menjadi pemimpin Daulah Turki Utsmani. Namun, karena Sultan Muhammad Al-Fatih masih muda, maka ayahnya Sultan Murad II ikut mendampingi Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ini diangkat atau umurnya juga masih dalam keadaan muda, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih semangat dalam belajar. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih dibantu guru yang paling dekat dengannya, yaitu Syekh Syamsuddin. Dalam usia yang sangat muda, Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut, bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Masya Allah sekali ya. Semoga anak-anakku yang soleh di SDTG Abidin bisa mengambil pelajaran yang banyak dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pahlawan Islam yang sangat luar biasa. Nah, setelah usianya menginjak sekitar 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih resmi diangkat menjadi Sultan di Daulah Turki Utsmani. Karena gurunya Syekh Syamsuddin itu selalu meyakinkan Sultan Muhammad Al-Fatih bahwa dia adalah sebaik-baiknya pemimpin dan tentaranya juga adalah sebaik-baiknya tentara. Maka motivasi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel sangat besar. Kemudian juga Sultan Muhammad Al-Fatih itu melihat
banyak orang-orang hebat sebelumnya yang mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tapi belum berhasil ya. Maka dia ingin meneruskan perjuangan orang-orang hebat tersebut yang ingin membebaskan kota Konstantinopel dari orang-orang salib, yaitu orang-orang Kristen Ortodoks. Nah, pertama-tama Sultan Muhammad Al-Fatih itu menyerang kota-kota Bizantium. Mereka itu ahli dalam pembuatan meriam raksasa. Ya, meriam raksasa ini nanti digunakan untuk meriam raksasa tadi digunakan untuk menghancurkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat. Ya, karena Konstantinopel itu terkenal dengan kota yang mempunyai keindahan luar biasa. Mungkin bisa dibilang berlebihan itu mirip surga di dunia. Karena saking indahnya, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang menginginkan kota Konstantinopel. Ada ungkapan yang terkenal yang menggambarkan betapa indahnya kota Konstantinopel, yaitu andai kata dunia ini hanya ada satu kerajaan, maka Konstantinopel adalah ibu kotanya yang paling tepat untuknya. Sejak Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat pada saat perang Khandaq yang tentang akan ditaklukkannya Konstantinopel oleh umat Islam, maka para khalifah di masa berikutnya berusaha keras untuk mewujudkannya nubuah Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih beserta para ulama-ulama itu memberikan semangat yang luar biasa untuk para tentara Islam yang sedang berjuang pada saat itu. Sultan Muhammad Al-Fatih juga berkhutbah di depan para pejuang Islam tersebut, ya, dan mengingatkan agar perjuangan tersebut diniatkan hanya untuk Allah, ya. Kemudian juga memerintahkan kepada para tentara Islam juga agar berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, memohon kemenangan dengan sangat khusyuk. Nah, setelah menyemangati, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan para tentara Islam tersebut untuk melempar meriam-meriam raksasa yang dibuat oleh Urban itu ke arah benteng kota Konstantinopel. Nah, tapi sayangnya benteng-benteng tersebut ketika rusak atau mungkin hancur itu bisa diperbaiki lagi oleh tentara musuh-musuh Islam, yaitu ya yang melindungi kota Konstantinopel tersebut. Nah, kemudian dari sisi laut, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan kepada para tentaranya untuk membawa kapal-kapal atau membawa ratusan kapal tersebut ke arah selat Tanduk Emas. Nah, di bawah selat Tanduk Emas tersebut terdapat rantai yang raksasa yang menghalangi laju kapal-kapal asing, ya, yang mau masuk ke kota Konstantinopel. Jadi dihalangi sama rantai-rantai raksasa. Jadi mengalami banyak kesulitan sekali ketika Sultan Muhammad Al-Fatih beserta para tentaranya akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih juga menyeru kepada para tentara dengan menyebutkan bahwa kalian adalah sebaik-baiknya tentara yang sesuai disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan kepada para pasukan tentara Islam agar bersikap lembut, agar bersikap baik terhadap orang-orang yang berada di kota Konstantinopel. Selanjutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih menuju gereja Hagia Sophia. Di sana Sultan Muhammad Al-Fatih juga menemukan dari para pendeta, kemudian wanita dan anak-anak yang sedang ketakutan ya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih juga membebaskan kepada mereka boleh masuk Islam, boleh juga tetap dengan kepercayaan lamanya. Dengan renovasi yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu seperti menurunkan patung-patung atau lukisan-lukisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih meminta agar gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid, dan sholat Jumat pertama diimami oleh guru Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Syekh A'aq Syamsuddin. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempunyai beberapa nama atau julukannya. Yang julukan pertama yaitu Mehmet II, kemudian dijuluki juga dengan Al-Fatih atau Sang Penakluk, dan juga dijuluki sebagai Al-Ghazi. Pembebasan kota Konstantinopel juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Yang pertama yaitu dengan merealisasikan sabda Rasulullah SAW tentang pembebasan kota Konstantinopel juga berpengaruh di dunia Islam. Oleh karena Sultan Muhammad Al-Fatih merealisasikan nubuah dari Rasulullah SAW. Pembebasan kota Konstantinopel menunjukkan bahwa sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan, yaitu salah satu mukjizat beliau juga terbukti. Dengan keberhasilan pembebasan kota Konstantinopel, itu menunjukkan bahwa sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan, yaitu salah satu mukjizat beliau terbukti. Kita bisa merasakannya berupa penghargaan dan kemuliaan Islam itu sendiri. Alhamdulillah, cerita atau kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih sudah Ustaz sampaikan. Cukup di sini dulu. Sebenarnya pembahasannya itu sangat banyak dan luas sekali ya. Tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan membahasnya di lain kesempatan. Ustaz juga minta maaf jika ada kata-kata atau mungkin ucapan yang belum sesuai atau belum tepat. Ustaz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.